Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai peluang kejadian bersyarat atau conditional probability. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rafael Langga Pratama, lalu ada rekan saya Alia Fayaza Raisandrina, Nurul Najwa, dan Sri Devi Utami. Pembahasan yang pertama, konsep dasar dan latar belakang. Yang pertama, keputusan bersyarat dalam kehidupan. Jadi banyak keputusan kita itu bergantung pada informasi yang sudah kita ketahui sebelumnya. Misal, dokter menentukan kemungkinan penyakit berdasarkan hasil tes yang sudah pernah diamati sebelumnya. Lalu definisi kunci. Peluang suatu kejadian tidak selalu independen, melainkan dipengaruhi oleh kejadian lain yang telah terjadi. Inilah yang disebut peluang kejadian bersyarat. Lalu perannya di era digital, pemahaman ini sangat penting karena berkaitan erat dengan perkembangan teknologi informasi dan analisis data. Sistem modern seperti rekomendasi digital, spam filter, dan algoritma diagnosis AI menggunakan perhitungan probabilitas bersyarat dan teorema Bayes. Fondasi akademiknya, konsep ini adalah fondasi penting untuk mempelajari topik lanjutan seperti Bayesian inference, machine learning, dan analitik prediktif. Selanjutnya, ada definisi notasi dan rumus dasar. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian dengan asumsi bahwa kejadian lain telah terjadi sebelumnya. Nilai peluang kejadian A akan dipengaruhi oleh informasi bahwa kejadian B telah terjadi. Notasinya itu ditulis sebagai persyaratan A garis B. Atau dibaca peluang A terjadi jika B telah terjadi. Dan ini adalah rumus dasarnya. Persyaratan A garis B sama dengan persyaratan A irisan B dibagi persyaratan B. Syaratnya adalah persyaratan B harus lebih dari 0. Jadi ini itu persyaratan A garis B itu ini merupakan peluang bersyarat. Ini yang kita cari. Lalu ini merupakan peluang gabungan, joint probability, terjadinya A dan B secara bersamaan. A irisan B. Lalu yang di bawahnya, persyaratan B, ini itu merupakan peluang marginal terjadinya kejadian B atau kondisi yang telah terjadi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan hubungan antara peluang kejadian bersyarat dengan aturan perkalian. Dalam teori peluang, kedua konsep ini saling berhubungan erat karena dengan kita memodifikasi rumus dasar peluang kejadian bersyarat, maka kita bisa memperoleh apa yang kita sebut sebagai aturan perkalian. Nah, di sini terdapat rumus umum dari aturan perkalian atau multiplication rule itu sendiri. Rumusnya adalah P dari A irisan B sama dengan P dari B dikali P dari A jika B terjadi. Nah, rumus ini artinya kita dapat menggunakan untuk menghitung peluang terjadinya dua kejadian secara bersamaan atau yang sering kita sebut sebagai peluang gabungan. Jadi, kita mengalihkan peluang B untuk terjadi terlebih dahulu, lalu dikalikan dengan peluang A, yang mana terjadi dengan syarat bahwa B sudah terjadi terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada dua kasus yang berhubungan dengan aturan perkalian.
Kasus yang pertama ini adalah kasus yang dimana kejadiannya tidak saling bebas atau dependent events. Jadi, dalam kasus ini terjadinya kejadian B itu sangat mempengaruhi peluang terjadinya kejadian A. Maka rumus yang kita pakai di sini adalah P dari A irisan B sama dengan P dari B dikali P dari A jika B terjadi. Misalnya adalah jika kita ingin menentukan peluang seseorang terkena flu, itu bisa berubah jika kita tahu bahwa orang tersebut sudah kehujanan sebelumnya. Yang mana artinya, satu kejadian itu dapat mempengaruhi kejadian yang lainnya. Lalu di sini kita masuk ke kasus yang kedua atau kejadian yang saling bebas atau independent events. Nah, kalau di kejadian yang saling bebas ini, artinya itu dua kejadian yang terjadi itu tidak saling mempengaruhi dan berlaku rumus yang di sebelah kiri ini itu P dari A jika B terjadi sama dengan P dari A. Sehingga rumus yang akan dipakai atau aturan perkaliannya itu akan menjadi lebih sederhana, yaitu rumus yang sebelah kanan ini. Itu rumusnya adalah P dari A irisan B sama dengan P dikali P dari B dikali P dari A. Nah, contoh kejadian saling bebas ini itu ada di contoh pelemparan dua dadu. Jadi saat kita melempar dua dadu dan hasil dadu yang pertama itu tidak akan mempengaruhi hasil dadu yang kedua. Makanya kenapa kejadiannya itu dianggap saling bebas karena hasil dari dadu yang pertama itu tidak akan mempengaruhi hasil dadu yang kedua. Dan aturan perkalian ini itu menjadi dasar yang penting dalam memahami peluang kejadian bersyarat dan juga menjadi dasar untuk terbentuknya teorema Bayes yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, di sini terdapat teorema Bayes, ada definisi, fungsi, hubungan, rumus dari teorema Bayes itu sendiri hingga penerapannya. Nah, teorema Bayes ini tuh merupakan salah satu konsep yang paling penting dalam teori peluang kejadian bersyarat. Kita langsung masuk ke definisinya dulu. Yang pertama, teorema Bayes itu adalah teorema yang digunakan untuk memperbarui peluang suatu hipotesis atau kejadian berdasarkan bukti baru yang kita peroleh. Atau dengan kata lainnya, ketika kita sudah memiliki keyakinan awal terhadap suatu peristiwa, teorema ini membantu kita menyesuaikan keyakinan tersebut setelah mendapatkan informasi tambahan. Jadi teorema ini menghubungkan dua peluang kejadian bersyarat, yaitu P dari A jika B terjadi, dan P dari B jika A terjadi, di mana A dan B-nya itu adalah dua kejadian yang saling berkaitan. Lalu kita masuk ke fungsinya di sini. Jadi fungsi utama dari teorema Bayes itu adalah untuk memperbarui peluang atau keyakinan terhadap suatu kejadian berdasarkan data atau bukti yang baru saja kita ketahui. Jadi kalau misalkan dalam dunia nyata, teorema ini tuh digunakan untuk memperkirakan kemungkinan sesuatu dengan memanfaatkan informasi yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, jika di dalam bidang medis itu ada yang namanya sistem diagnosis, itu menggunakan teorema Bayes untuk menentukan seberapa besar kemungkinan pasien tersebut itu benar-benar sakit setelah hasil tesnya menunjukkan positif. Lalu di bidang yang lainnya itu contohnya seperti di bidang teknologi informasi, teorema ini juga digunakan pada algoritma filter spam dan pembelajaran mesin atau machine learning. Jadi teorema ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya itu probabilistik. Lalu di sini masuk ke hubungannya, yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan, teorema Bayes ini sangat berhubungan erat dengan aturan perkalian. Jadi dari dua rumus ini itu memberikan hubungan yang erat di mana antara peluang A jika B terjadi dengan peluang B jika A terjadi. Yang mana ini juga akan memungkinkan kita untuk menghitung probabilitas dari arah yang sebaliknya. Lalu kita masuk ke rumus teorema Bayes itu sendiri. Rumus lengkapnya itu di sini adalah P dari A jika B P dari A jika B terjadi sama dengan P dari B jika A terjadi dikali P dari A dibagi dengan P dari B. Nah, untuk P dari
P dari A ini sendiri itu disebut peluang awal, yaitu keyakinan awal terhadap kejadian A sebelum ada bukti baru. Lalu di sini ada P dari B jika A terjadi, itu peluang munculnya bukti B jika A benar-benar terjadi. Lalu dibagi dengan P dari B. Nah, P dari B ini disebut sebagai bukti. Bukti yang mana peluang terjadinya B itu secara keseluruhan. Dan terakhir itu, P dari A jika B terjadi itu adalah peluang akhirnya. Atau yang kita sebut itu sebagai keyakinan baru terhadap A setelah mempertimbangkan bukti B. Lalu kita masuk ke penerapan. Penerapan teorema Bayes ini tidak hanya di dalam satu bidang yang tadi sudah saya sebutkan, itu ada di bidang medis dan bidang teknologi informasi. Lalu di bidang lainnya itu contoh penerapan dari perakiraan cuaca. Jadi teorema Bayes ini digunakan untuk menentukan peluang hujan berdasarkan kondisi atmosfer yang sudah diamati. Lalu ada di bidang asuransi juga, yang mana kita menggunakan teorema ini untuk menentukan besaran premi berdasarkan riwayat kecelakaan, usia, dan resiko si pengemudi itu. Dan terakhir itu ada di bidang keuangan untuk menganalisis keuangan. Jadi teorema Bayes ini digunakan untuk memperkirakan kemungkinan harga saham naik setelah pengumuman tertentu dari perusahaan. Jadi intinya teorema Bayes ini tuh dasar penting dalam teori probabilitas modern karena tidak hanya digunakan dalam perhitungan matematika tetapi juga menjadi fondasi dalam teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya juga mulai dari sistem rekomendasi YouTube dan Netflix hingga aplikasi-aplikasi medis dan keamanan cyber. Itu semua menerapkan konsep-konsep pembaruan peluang berdasarkan bukti baru ini atau teorema Bayes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai contoh penerapan di dunia nyata. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Yang pertama yaitu diagnosis medis. Digunakan untuk menghitung peluang seseorang menderita penyakit. Itu kejadian A, jika hasil tesnya positif, itu kejadian B. Perhitungan ini mempertimbangkan informasi sebelumnya seperti akurasi tes dan prevalensi penyakit di populasi. Nah, yang kedua ada perakiraan cuaca. Memperkirakan peluang terjadinya hujan, itu kejadian A, berdasarkan kondisi atmosfer, kelembapan, atau tekanan udara yang telah diamati, itu kejadian B. Yang ketiga ada email spam filter. Algoritma menghitung peluang suatu email, itu kejadian A, adalah spam berdasarkan kehadiran kata-kata tertentu, kejadian B, yang sering muncul dalam spam. Yang keempat ada asuransi. Perusahaan menentukan premi asuransi, peluang klaim asuransi, berdasarkan faktor-faktor risiko seperti usia pengemudi dan riwayat kecelakaan. Yang terakhir ada analisis keuangan, memperkirakan peluang harga saham naik, itu kejadian A, setelah suatu pengumuman perusahaan, itu kejadian B. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan rinci. Nah, sebuah kota berisi 5 kelereng merah dan 3 kelereng biru akan diambil 2 kelereng secara berurutan tanpa pengembalian. Berapakah peluang kelereng kedua yang terambil adalah biru dengan syarat kelereng pertama yang terambil adalah merah. Nah, total kelereng sama dengan 5 merah, 3 biru. Karena kelereng pertama terambil adalah merah dan tidak dikembalikan, kondisi di kotak berubah. Kelereng merah tersisa 4, kelereng biru tersisa 3. Jadi total hasil kelereng itu ada 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, hasil dari PB2M1 adalah peluang kelereng kedua biru dengan syarat yang pertama adalah merah, yaitu karena kelereng biru tinggal 3, jadi 3/7.
Peluang kelereng kedua yang terambil adalah biru dengan syarat kelereng pertama yang terambil adalah merah adalah 3/7. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latihan soal satu aplikasi langsung rumus. Berikut merupakan contoh soal yang pertama. Dalam sebuah survei, 60% pelanggan membeli produk A, 40% membeli produk B, dan 30% membeli keduanya. Jika diketahui seorang pelanggan membeli produk A, berapakah peluang ia juga membeli produk B? Pertama, kita akan mengidentifikasi apa yang diketahui. Peluang seseorang membeli produk A, kita sebut peluang P, kejadian A adalah 0,60. Peluang seseorang membeli produk B, peluang P, kejadian B adalah 0,40. Dan peluang seseorang membeli keduanya yaitu P, A irisan B adalah 0,30. Kedua, kita akan melihat apa yang ditanyakan. Pertanyaannya adalah, jika diketahui ia membeli produk A, ini adalah syarat berapakah peluang juga membeli produk B? Dalam notasi probabilitas, ini ditulis sebagai peluang P. Kejadian B bersyarat kejadian A. Peluang B terjadi dengan syarat A telah terjadi. Untuk menjawabnya, kita akan menggunakan rumus dasar peluang bersyarat. Sesuai untuk P, B bersyarat A, rumusnya akan menjadi P, B bersyarat A sama dengan PA. P, A irisan B. Sekarang tinggal memasukkan angka yang sudah diidentifikasi tadi. Peluang A irisan B adalah 0,30. PA adalah 0,60, maka PB bersyarat A. 0,30 dibagi 0,60 yang hasilnya adalah 0,5. Artinya, jika kita sudah tahu pasti bahwa seseorang pelanggan membeli produk A, maka peluang ia juga membeli produk B adalah 0,5 atau 50%. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Peluang masyarakat adalah konsep fundamental tentang peluang suatu kejadian A terjadi dengan asumsi kejadian B telah terjadi. Konsep ini penting karena kejadian di dunia nyata saling memengaruhi dan menjadi dasar bagi aturan perkalian serta teorema Bayes. Penerapannya sangat luas, mulai dari diagnosis medis, analisis data, hingga ekonomi, sehingga pemahamannya esensial untuk mendalami statistika dan ilmu data. Saran untuk pendalaman yang pertama adalah eksplorasi kasus nyata, penggunaan perangkat lunak, dan kajian lanjutannya. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.